Semoga kita bisa belajar bersama. Amin. Lanjut, siapa lagi? Silakan yang sudah siap, boleh? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Isworo ya ini ya, yang suaranya kedengeran. Nggak kelihatan wajahnya Ibu Isworo lagi ada kegiatan ya? Udah dibuka. Udah dibuka kameranya? Belum kelihatan Bu, mungkin lag kali ya. Ya. Iya udah dibuka. Iya, ini baru kelihatan Bu. Ya, lag sedikit. Saya Iswara Marhaini ngajar di Atakwa 42. Atakwa 42. Ya, salam kenal. Lalu ada di sini ada Ibu Afni. Bu Afni tadi sudah bersalam. Bu Reto, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya akan coba buka slide presentasinya. Saya present. Di sini mungkin untuk ice breaking pertama kali, Bu Retno mungkin ada yang mau ditambahin? Saya present. Bentar. Belum, Bu Sari, silahkan lanjut. Ya, baik. Saya coba present. Ini ada sedikit ice breaking ya buat kita. Mungkin bisa diikuti di sini. Ya, sudah kelihatan kan slide-nya? Sudah kelihatan? Oke. Jadi ini adalah computational thinking. Terus sama saya juga. Lalu di sini kita sedikit kita lakukan aktivitas ice breaking dulu mungkin. Jadi ke menti.com dan masukkan kode ini 20538267. Lalu tolong masukkan 5 kata yang terpikir oleh Bapak Ibu bila mendengar kata computational thinking. Sebentar, saya siapkan dulu tentunya di belakang layarnya. Baik. Oke, saya present. Saya copy dulu. Bentar. Ini kodenya saya copy di chat ya, biar Bapak Ibu bisa ini, Bapak Ibu Bapak Ibu bisa 2053. Bapak Ibu bisa pergi ke sana. Saya copy di chat. Sudah ada mungkin yang ke menti.com. Ke menti.com dan menggunakan kode 20538267. Nah, saya minta tolong di sana masukkan 5 kata aja. Kata apa yang tersirat pada benak Bapak Ibu ketika mendengar kata computational thinking? Gitu. Kayaknya belum ada yang bergabung nih di sini di menti.com. Oke. Bisa nggak melakukan input? Mungkin Bu Ret sambil bantu saya nyobain juga Bu. Bisa jalan nggak? Wah, sudah mulai masuk ini ya. Oke, saya akan coba tunjukkan slide ininya. Tunjukkan slide-nya yang real time sekarang sedang diisi sama Bapak Ibu. Sebentar. Saya stop presenting yang ini. Saya akan present yang ini. Oke. Kita lihat nih. Oh, sudah ada satu yang lagi online sekarang, ada 1 orang. Siapa lagi kah? Solusi, belajar, berpikir, kecerdasan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa lagi kah? Ditunggu nih. Yang lain kesulitan kah? Wah, kalau kesulitan nanti nggak bisa ikutan kuis berhadiah habis ini. Habis ini ada kuis berhadiahnya. Caranya gimana sih? Caranya Ibu klik aja yang menti.com itu di chat kan saya kasih tuh. Nah, itu menti.com, klik aja.
Nanti Ibu pergi ke sana, nanti akan ditanya kodenya berapa gitu untuk akses presentasi yang lagi kita lihat sekarang. Nah, nanti masukin kodenya yang itu 20538267 sekalian dicoba. Ayo dicoba dulu karena habis ini ada kuis berani ya Bapak Ibu, seriusan ada hadiahnya. Dan pakai Menti ini juga. Semangat biar siang-siang agak semangat gitu. Pancingan dari saya biar semangat belajarnya. Coba dulu menti.com ini diklik, ini yang saya kasih di chat ini, menti.com, www.menti.com. Terus ada kode 20538267, itu dimasukin pas ketika sampai di websitenya. Nah, nanti habis itu lakukan sudah banyak nih teman-teman nih ya, Bapak Ibu nih. Udah mulai ada nih, kelihatan nih. Berpikir hot, memecahkan masalah, berbagai kemungkinan. Nanti yang bahas kata-kata ini ntar Burtno ini nanti. Saya bagian memancing, Burtno bagian membahas. Aduh, curang saya. Saya selalu tandem soalnya sama Burtno kalau kerja. Oke, siapa lagi nih? Baru 4 nih kelihatannya di sini. Kan kita ada 20-an nih. Ayo lagi dong. Kalau Bapak Ibu bisa pakai ini, nanti habis ini ada kuis, pakainya juga Menti ini juga, dan ada hadiahnya OVO 100.000. Wow, lumayan siang-siang gini dapat OVO 100.000 ya enggak? Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengakses menti.com dan masukin kode terus masuk interaksi sama menti.com agar habis ini bisa ikutan kuis. Siang-siang. Oh, ini ada 5 nih. Oke, udah ada 5 kawan-kawan kita ini sih ya. Ayo lagi. Belum word cloud-nya belum terbentuk nih, belum ada yang dominan, berarti jawabannya masih sama-sama semua. Ada lagi? Baru 5 nih, yang 15 kemana? Maaf ya Bapak Ibu, saya bawel. Saya kalau di kelas juga kayak gini, sama bawelnya. Apalagi kalau lagi online gini, mahasiswa saya biasanya diem. Kalau di sekolah gitu juga nggak, yang sekolahnya sekarang masih online. Murid-muridnya pada diem semua, matiin kamera gitu, adem gitu, rasanya cuma sendirian. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi kali ya, sampai 1.53 ya. Oke, ini belum 13.53 kita start. Oh, wah, bagus. Udah ada beberapa yang setuju sama satu hal. Paling tidak di sini algoritma sama dekomposisi sama pengenalan pola udah jadi lebih dominan dibandingkan yang lain. Berarti sudah cukup banyak yang menuliskan kata yang sama. Gitu. Oke, good. Ada lagi mungkin baru 7 nih. Oh, 8. Siap. Inovasi saya suka nih, ada inovasi, ada kecerdasan, ada yang bilang dengan kecerdasan, intelijen, ada benar itu ada hubungannya semua ini. Penyelesaian, ada yang bilang belajar, ada yang bilang solusi, masalah dan solusi, memecahkan masalah. Oke, kendala yang timbul. Oke, 8 nih, kita tunggu, 9, sip. Kita tunggu. Kita tunggu ya Bapak Ibu sebentar lagi. Oke. 9. Berapa menit lagi nih kita tunggu? 1 menit lagi. 1.52, 13.52. 1 menit lagi kita tunggu. Terus habis itu ada kuis. Duh, masuk langsung dikasih kuis. Gitu.
Oke, udah 11 udah 13.53. Oke, kita stop ya. Oke, jadi di sini muncul beberapa kata yang tersirat di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata computational thinking. Di sini algoritma ada, yang paling tinggi itu adalah dekomposisi, mungkin yang paling ingat adalah dekomposisi, lalu memecahkan masalah, pengenalan pola, solusi, abstraksi, ya, kecerdasan itu banyak dipilih oleh teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Ya, jadi kesemua dari kata-kata ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan computational thinking itu sendiri. Nah, mungkin computational thinking sendiri itu apa, kemarin sudah dijelaskan 2 kali ya, 2 pertemuan sama Pak Hari gitu ya. Intinya adalah gimana caranya kita menggunakan keempat cara yang terdapat dalam computational thinking untuk memecahkan suatu masalah gitu. Untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalahnya itu sendiri bisa diterapkan tidak hanya dalam bidang komputasi sih, mungkin di bidang sosial juga bisa gitu. Nah, nanti mungkin kalau Pak Hari itu akan juga apa namanya, Pak Hari juga sudah mengenalkan kepada Bapak Ibu gimana caranya untuk menginfus computational thinking ini ke dalam mata pelajaran Bapak Ibu. Saya mendapat pesan sponsor. Ini untuk absen katanya akan masuk ke link yang sudah disediakan Pak Hari pada hari pertama gitu. Wah, siap. Terima kasih Pak Hari, siapkan absennya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya stop ya ini untuk ini. Jadi memang benar bahwasanya kata-kata yang tersirat ini semua memang berhubungan dengan computational thinking. Di situ ada kreativitas juga ada masuk, bagus sekali. Ada inovatif, ada komputer, ada masalah dan solusi teknologi dan lain-lain. Terima kasih banyak. Nah, sekarang sekali lagi, waktunya untuk kuis berhadiah. Kuis berhadiah saya akan kasih linknya seperti tadi dan kodenya. Saya ini dulu, mudah-mudahan kodenya tidak berubah karena dia random ini. Sebentar. Kodenya apakah berubah, apakah tetap sama? Quiz City. Oke, baik. Oke, jadi kuis ini kalau Bapak Ibu silakan masukkan ke kalau tadi setelah Bapak Ibu memasukkan kode ke dalam Mentimeternya, maka setelah Bapak Ibu masukkan kode, dan di sini kalau nggak salah akan ada satu step tambahan lagi, yaitu Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nama gitu, kalau nggak salah nama atau nickname gitu. Nah, nanti pastikan nama ini sesuai dengan nama Bapak Ibu, karena itu nanti akan kami gunakan buat identifikasi pemenang. 22436374 2243. Oke, sip. Sama ya. Sebentar. Saya kasih kodenya dulu. Siap-siap Bapak Ibu. Kuis ini setiap satu soal hanya dikasih waktu untuk menjawab itu cuma 20 detik. Agak challenge ya. Kuisnya itu setiap satu soal cuma dikasih waktu 20 detik untuk jawab. Silakan. Saya siapkan 20 detik, nanti 3 orang dengan skor tertinggi, nanti 3 orang dengan skor tertinggi ada leaderboardnya nanti dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Jadi ini mesti kita bareng-bareng nih mulainya. Siap ya Bapak Ibu, siap dulu. Kalau misalnya nggak bareng-bareng mulainya, nanti ada yang ketinggalan gitu. Jadi leaderboardnya nanti ada yang ketinggalan. Jadi agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat voucher, untuk dapat OVO 100.000, maka saya harap semua orang siap dulu di menti.com dan masukin kode ini. Nanti saya lihat di situ pesertanya udah berapa sesuai dengan yang ada di room ini. Kalau udah sesuai baru saya start gitu, biar adil buat semuanya. Gimana? Siap, semangat deh kalau ada. Kalau ada anak semangat langsung ya. Oke, siap-siap dulu ke sana, ke Mentimeternya. Saya present dulu. Nanti akan kelihatan di situ berapa orang yang sudah siap, berapa orang yang sudah waiting for players. Nah, ini sudah ada 2 players ya di sini ya.
Sudah ada 3 orang masuk. Saya kepengen semua siap dulu, biar sama-sama, karena waktu jawab satu pertanyaan itu cuma 20 detik. Oke, saya present ya. Saya present. Oke. Kalau udah rapi baru saya mulai. Kalau udah sesuai, ini berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, udah mulai rame nih. Udah mulai masuk semua. Ayo. Saya hanya akan mulai kalau sudah semuanya masuk, biar ada 9 orang ya semua. Kita kan ada berapa ini total? 20? Hari ini? Udah 28. Biar semua punya kesempatan. Berapa Bu Rata? 28 ya? 28. Ini baru 9, serius nih, yang lain nggak mau voucher OVO. Voucher, iya nggak mau OVO nih. Cuma 9 orang nih. Baru 9 orang nih yang nongol. 27 deh, 9 orang. 27. Iya, yang lain mana nih? Wah, yang 9 orang punya kesempatan, berarti satu orangnya 30%. Oh, udah nambah 10 sekarang, berarti probability-nya berkurang. Ayo. Baru 10 nih benar yang mau ikutan. Gak apa-apa nih, saya mulai aja. Ibu maaf, Yang lain ini kesulitan bisa submit ya Bu? Kenapa? Kalau sudah dimasukkan kodenya langsung di-submit atau nanti aja tunggu bareng-bareng? Masukin kodenya, submit aja. Kan di situ diminta kasih nama juga kan kalau nggak salah ya. Kasih nama Anda gitu ya. Ya baik, terima kasih. Nanti bisa sama-sama, nanti baru bisa masuk ke sini, nanti baru kita saya mulai, saya start, saya pencet enter, baru kita bisa bareng-bareng kuisnya. Jadi biar bareng-bareng semua, biar adil. Oke, ingat cuma 20 detik untuk satu pertanyaan. Wah, ini udah ada 11 orang nih. Udah ada 11 orang masuk. Ayo, siapa lagi? Yang lain nggak mau ikutan nih, bener. Wah, sayang ini. Sudah nih, 11 orang ini aja. Oke, serius nih. Saya hitung, saya yakinkan sekali lagi ya, saya hitung sampai 3 ya. Ini cuma 11 orang yang mau ikutan. 10 berkurang. Bener, cuma 10 orang nih untuk memperebutkan 100.000 voucher, 100.000 OVO nih. Wah. 11. Ayo. 1 menit lagi deh, saya tunggu 1 menit lagi sampai 14.02. Sampai 14.02. Mungkin Bapak Ibu yang lain agak kesulitan mencet-mencetnya gitu ya. 14.02 kita start ya. Dengan 10 orang peserta aja. Wah, sayang sekali nih dari 20 sekian pada nggak ikut. Mungkin nggak bisa fokus juga kali ya. Mungkin ada yang sambil rapat, ada yang sambil masih ada kelas juga atau gimana. Oke, 14.02 saya start ya kuisnya ya. Oke. Kita ada 12 orang, lumayan. Saya lihat sambil lihat jam. Udah ya? Kayaknya nggak ada lagi nih. 14.02 saya mulai. Oke, kita mulai. Semakin cepat jawabnya, semakin tinggi poinnya kalau benar. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Ayo, waktunya tinggal 14 detik, 13 detik, 12 detik, 11 detik, 10 detik. Oke. 2, 1, go! Oke. Yang benar ada 4 orang. Hore. Memecah persoalan dekomposisi. Baik. Oke. Kita udah punya ya. Kita lihat, kita cek di leaderboard kita. Kita cek. Oke, nomor siapa yang nomor 1 nih? Oke.
Wah, yang paling tinggi Pak Arya Wiratman. Poinnya kenapa paling tinggi padahal jawabnya sama, dihitung waktunya. Siapa yang waktunya paling cepat itu juga menjadi faktor pengali bahwasanya selain jawabannya benar, dia jawabnya jauh lebih cepat dibandingkan tiga rekan yang lain. Oke, lanjut ya. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Yang masih 0 poin nih, ayo kejar. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke. 1, 2, 3. Pertanyaan nomor 2. Siap-siap. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Sudah ada pilihannya. Kemarin yang menyimak 2 kali pertemuan dengan Pak Hari harusnya tahu. Ya, waktunya udah habis. Yang jawab, biar hasil jawab adalah ada 4 orang lagi. Yeay. Oke. Oke. Di sini siapa saja yang berhasil jawab? Oke. Yang tadinya nilainya masih poinnya 0 mulai menyusul, komposisinya berubah, saudara-saudara, top 3-nya. Oke, Pak Arya tergeser jadi nomor 2, nomor 1 Bu Afni ya. Hebat. Ayo, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertahankan prestasinya agar mendapatkan OVO 100.000. Next. Oke. Pertanyaan 3 dari 4. Saya start sekarang ya. 1, 2, 3. Pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Oh, ini semua pertanyaan computational thinking ini. Oke, waktunya cuma 15 detik. Yes, hampir jawaban semuanya betul. 6 orang jawab ya yang betul, yaitu mengenali kesamaan. Oke, kita lihat leaderboard kita. Oke, siapakah yang akan naik ke top 3 kita? Oh, masih 3 top 3 masih dipegang Bu Afni, Pak Arya, dan Bu Nur Hayati. Walaupun Bu Nur Hayati yang paling cepat menjawabnya. Oke. Next ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk mendapatkan top 3 kita nih siapa nih ya? Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Oke. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Aturan yang harus diikuti. Betul, ada 7 orang yang menjawab dengan benar. Mari kita lihat siapa saja 7 orang kawan kita itu yang menjawab dengan benar. Baik, siap. Apakah akan ada perubahan konfigurasi juara 1, 2, 3-nya? Wih, selamat Ibu Afni. Bu Afni nomor 1 ya. Saya catat ini leaderboardnya nomor 1, nomor 2 Pak Arya, nomor 3 Bu Nur Hayati ya. Oke, nanti saya akan minta via Pak Hari 3 nomor Bapak Ibu sekalian untuk dikirimkan OVO-nya sebesar 100.000. Oke, terima kasih banyak. Semoga makin termotivasi untuk belajar, walaupun ini cuma voucher sedikit kecil-kecilan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan dengan Bu Retno. Silakan Bu Retno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sari, cukup seru menjadi penyemangat sore ini. Siang ya, tetap siang.
Bapak Ibu santai saja ya, ini karena sore-sore boleh sambil minum, boleh sambil nyemil-nyemil gitu ya, bagi yang mungkin nggak puasa. Baik, jadi saya akan melanjutkan apa yang tadi Bu Sari sampaikan. Jadi kita buat belajar ini fun saja. Kalau dengan materi yang disampaikan Pak Hari kemarin, itu Bapak Ibu dengan video-video menarik dari Pak Hari untuk mengenal tentang computational thinking, kemudian mengenal bagaimana gerakan pandai yang akan Bapak Ibu juga lakukan untuk siswa-siswa SD, di mana Bapak Ibu semua nanti akan mengajari mereka. Nah, untuk apa yang perlu kita ajarkan ke mereka selain bagaimana mereka pola pikirnya, kemudian mengasah mungkin apa ya, mengasah alur, bisa dikatakan mengasah alur logika siswa dan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah. Itu mungkin bisa kita mulai dengan contoh-contoh. Pak Hari juga sudah memaparkan ada konsep yang namanya ada abstraction yang tadi menjadi soal-soalnya Bu Sari, ada kemudian dekomposisi, kemudian ada algoritmanya, kemudian ada pengenalan pola. Nah, 4 hal itu sebenarnya yang sehari-hari itu bisa kita jalani untuk aktivitas kita, walaupun kita mungkin nggak sadari itu. Contoh saja mungkin kalau ibu-ibu ya, saya sendiri karena ibu juga ibu di rumah tangga ini sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau kita mau masak gitu ya, kalau mau masak gitu kan, kita pasti mikir apa sih pagi ini saya harus belanja apa gitu ya. Barang apa saja atau bahan apa saja yang mau saya kumpulin gitu. Tapi kan biasanya kita tahu dulu bahwa saya mau masak apa sih gitu ya. Kalau misalkan oke, saya mau masaknya hari ini Indomie saja, Indomie rebus gitu, apalagi yang katanya Bu Sari hujan deras kayaknya enak banget nih sore-sore kalau makan Indomie rebus pakai telur, pakai cabai gitu ya. Nah, apa sih yang kita kumpulkan gitu kan? Nah, mungkin kita kan perlu mengumpulkan dulu nih bahan-bahannya yang waktu itu Pak Hari juga sampaikan, sebenarnya belajar ini belajar kayak kita belajar resep kok gitu ya, kayak kita memasak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bikin Indomie rebus, jelas ada Indominya. Kita pilih Indomie itu kan banyak juga ya ininya, menu apa jenis rasanya gitu. Kemudian untuk kelengkapannya apa? Oke, saya beli sayurannya apa nih? Sawi kah atau mungkin toge kah? Terserah kita maunya apa. Kemudian saya perlu beli cabai rawit, ya kan? Terus kemudian saya perlu bahan lain, misalkan saya perlu pakai telur. Ya, pakai telur, atau kalau nambah bakso silakan gitu ya. Nah, kita kumpulin bahannya. Kalau udah selesai, nah ini kan kita kumpulkan. Apakah kita perlu melihat nih cara orang memasak kalau di YouTube, di Instagram, itu kan banyak tuh cara memasak Indomie yang enak, cara memasak Indomie yang gurih itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kan ada. Apakah kita karena kita sudah mahir memasak itu jadi nggak perlu lihat YouTube kah? Atau kita langsung terjun ke dapur, silahkan. Nah, kita lihat caranya memasak. Baru kemudian kita siapkan nih yang namanya peralatan masaknya. Apakah kalau membuat Indomie rebus harus pakai panci? Pancinya ada apa enggak ya gitu. Terus kemudian apakah cukup saya mengguyur dengan air panas seperti pop mie, ya kan? Ataukah saya nggak usah pakai panci deh, saya pakai penggorengan saja, bisa-bisa saja. Nah, silahkan ditentukan alatnya apa. Nah, kalau udah siap, kelengkapan lainnya nanti apa yang harus kita lengkapi. Misalkan apakah saya perlu nambah kerupuk gitu, untuk itu silahkan. Nah, baru kalau udah siap kita masak, ya kan semuanya. Terus kemudian langkah-langkahnya. Nah, ini yang penting. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Kita panaskan air atas kompor. Kemudian kalau sudah kita panaskan, sudah mendidih, apa dulu yang mau kita masukkan? Apakah urutannya kita harus memasukkan Indominya dulu, atau kita memasukkan sayurannya dulu atau telurnya dulu, tergantung kita mau yang kita. Kalau saya minyak nggak mau terlalu
lembek, maka saya masukkan telur dulu, baru kemudian Indominya. Nah, hal-hal seperti ini adalah kita kenal dengan langkah-langkah tadi. Yang tadi Ibu Sari pertanyaannya adalah algoritmanya seperti apa, kayak seperti itu. Nah, kemudian analogi-analogi cerita tadi itu sebenarnya bisa Bapak Ibu coba terapkan di kelas-kelas sesuai dengan pelajaran masing-masing. Nah, demikian juga nanti kalau Bapak Ibu harus melakukan pembimbingan kepada siswa untuk mengikuti Computational Thinking Challenge atau kita kenal dengan Bebras Challenge, ya, yang mungkin Pak Hari sudah menyampaikan bagaimana konsep gerakan pandai itu sendiri untuk Bapak Ibu bisa berkontribusi. Nah, kita harus melatih nih siswa-siswi kita untuk bisa berpikir secara computational thinking tadi. Dalam kegiatan sehari-hari jelas itu sudah terpraktekkan, cuman mungkin kadang kita nggak menyadarinya. Nah, kita coba sekarang melihat soal-soal seperti apa sih sebenarnya yang dipertanyakan kalau ada Bebras Challenge itu sendiri. Sebenarnya soal-soal ini kami pun ambil dari pengalaman-pengalaman kami mengajar guru-guru SD dan juga ada guru SMP, dan juga sebenarnya soal itu sudah ada di online, Bapak Ibu tinggal mempelajarinya, kemudian kita juga share soal-soal itu untuk siswa-siswa. Bu Sadi mungkin bisa dibantu untuk share soalnya. Baik. Terima kasih. Atau mungkin sebelumnya dari Bapak Ibu mau ada yang dipertanyakan sambil Bu Sari share, jadi diskusi saja dalam praktek pengajaran di sekolah. Itu sebenarnya pelajaran, setiap mata pelajaran itu ada cara-cara kita berpikir computational thinking seperti tadi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu punya pengalaman di lapangan seperti apa sih yang terjadi di kelas masing-masing gitu ya. Oke, sambil mungkin menunggu ada yang mau diskusi, kita lihat contoh soal ini. Kalau kita lihat ini sederhana ya Bapak Ibu. Jadi Bebras itu berang-berang ya, karena dari Lithuania tentang ini adalah bagaimana berang-berang ini sebagai tokohnya sebenarnya. Makanya seringnya dalam soal-soal itu adalah yang menjadi pelakunya itu adalah berang-berang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini contoh soal pertama. Misalkan kita aja atau ini mungkin berang-berang ya akan memakai baju. Nah, ini diibaratkan berang-berang harus menumpuk perlengkapan pakaian anaknya di atas meja. Kita ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa menyiapkan baju untuk perlengkapan kita sehari-hari, sehingga kalau baju itu sudah kita tata rapi, pas mau pakai itu tidak kesulitan, tidak lagi mencari di mana, terus kemudian tumpukannya yang mana. Nah, ini ibu berang-berang ini dengan baik hati mencoba menumpuk pakaiannya yang tersusun supaya anaknya kalau menggunakan baju itu bisa terurut dengan baik. Nah, Bunda berang-berang ini menaruh perlengkapannya di atas meja ya secara terurut, mulai dari yang paling atas. Kita bisa bayangkan yang paling atas itu sebenarnya yang paling duluan dipakai, ya kan? Nah, Bunda ada batasannya nih. Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum ke mejanya. Nah, mungkin agak aneh juga sih kalau memang memakai sabuk di dalam kemeja, kan nggak mungkin, memang betul memakai kemeja dulu baru sabuk. Nah, silahkan dari Bapak Ibu diurutkan, coba. Mari kita diskusi saja, urutan mana dulu yang akan dipakainya, urutan mana dulu. Boleh jawabannya lebih dari satu, A dengan B atau B dengan C dan sebagainya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Pak Iswara, Bu Iswara ya, Bu Iswara ada mau dijawab? Kok bagi saya kayaknya nggak ada ya Bu. Saya nggak ada, urutan itu nggak ada dalam kegiatannya. Kan gini, kalau kita mau pakai baju kan kadang pakai kaos dalam dulu.
Oh, itu kaos dalam ya, Bu? Kirain sweater. Ada nih. Coba kita kembali ke slide sebelumnya, Bu Sari. Bisa dilihat, Bu Sari. Oh, itu. Nah, jadi Oh, ini Bu kaos keterangannya. Ya, Ya, ini yang warna Ya. peach ini kemeja, warna krem brown white ini kaos dalam. Kemudian celananya, di dalam sana ada celana dalam, terus kemudian sabuk, kaos kaki, dan sepatu. Nah, maka urutannya yang mana? Coba Bu, tadi yang ABC. Oh, baik, next dari jawabannya. Kirain tadi. Sebentar ya. Oh, itu B. Yang B, Bu. B. Yang B, berarti orang urutannya berarti memakai kaos dalam. Kaos dalam, celana, Nah, terus celana, kemeja. kemeja, baru kemudian celana panjang, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu. dasi. Kaos kaki, kemudian sepatu. Betul. Apakah ada yang lain Ibu alternatifnya? Mungkin untuk anak-anak kita ada yang khusus mungkin apa dulu gitu yang mau dipakai? Kaos dalam dulu sih, Bu. Selalu ya, kaos dalam dulu. Iya. Kalau C gimana Bu? Kalau C itu? Kaos dalam, ikat pinggang. Celananya gimana? Celananya kok di bawah? Bagaimana dengan Abu? Mungkin nggak? Apa lagi? Apalagi belum pakai apa-apa sudah pakai ikat pinggang ya Bu? Iya, belum apa-apa. Kalau yang D bagaimana yang D? Yang D mungkin Yang D ya Bu, yang D. Gimana Bu kalau yang D? Yang D mungkin. ya mungkin. Jadi kaos kaki dulu, terus kemudian celana dalam, celana panjang, kemudian kaos dalam. Nah, mungkin sambil memakai itu dimasukkan kali ya. Terus baru baju kemeja, ikat pinggang, baru sepatu. Mungkin nggak kalau yang D ya? Bisa, tapi agak lucu ya, lucu. Bisa, tapi untuk kita kebiasaan kita jarang ya hal itu terjadi ya. Jarang Ya, Bu. baik. Yang D. Baik, kita lihat jawabannya apa Bu Sari? Nah, kalau melihat turut-turutannya tadi ya Ibu Jawabannya ya. yang benar adalah B dan D. Ya, Dua jadi yang jawabannya. ya, Ada jadi dua. sebenarnya kalau yang di rutinitas kita itu B, tapi ternyata ada beberapa anak-anak yang memang bisa menggunakan cara yang seperti yang D. Karena soal ini kan soal internasional ya Bu ya, mungkin itu terjadi juga di beberapa daerah lain atau wilayah lain gitu. Nah, pola apa sih sebenarnya yang ada dalam soal ini? Kalau kita lihat ya Ibu ya, itu ada abstraction-nya tadi, ada kita mulai mungkin urut dari dekomposisi ya. Jadi sebenarnya dalam soalnya sendiri itu sudah ada dekomposisinya, yaitu sudah terpilah-pilah, ada ini pakaian dalam, ini baju kemeja, kemudian ini kaos kaki, dan sebagainya sudah terpilah-pilah. Nah, kemudian yang membayangkan kita itu adalah kita melakukan abstraksinya. Apakah semua penting untuk kita pakai, ya kan? Kemudian juga kita melihat apakah ini polanya sama nggak? Maka tadi saya tanya, kita sehari-hari seperti apa sih? Nah, pola-pola ini kan itu bisa kita pakai untuk menjawab soal-soal model yang seperti ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu kita menjawab tadi kenapa B, karena kita melangkah-langkahnya itu membayangkan dengan dekomposisi atau pola yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, jadi walaupun kita sedang memakai baju dalam, kalau ilmunya itu sebenarnya apa sih, ilmu tata busana kah atau kemudian ilmu kita sehari-hari ya, artinya bukan ilmu biologi, bukan ilmu matematika, toh itu sebenarnya computational thinking gitu. Nah ini enaknya kita belajar computational thinking itu seperti itu. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan untuk soal yang pertama ini dari Bapak Ibu? Baik, semoga sudah paham ya, ataukah penjelasan saya bisa dimengerti apa enggak ya?
Bisa, Bu. Saya juga mau, alhamdulillah, kalau bisa juga mohon feedbacknya, takutnya yang saya jelaskan membingungkan. Baik Bu Sari, mungkin bisa satu soal lagi atau dua soal lagi kita lihat. Nah, soal berikutnya adalah traveling. Nah, kebetulan kemarin kan hari libur kejepit ya, mungkin ya. Nah, silakan bayangkan nih kalau traveling. Misalkan dalam pertanyaannya, Bebras Joni ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi 5 kota di negaranya. Kita sebut aja kotanya kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5, serta kota 6. Kota-kota tersebut dihubungkan dengan jalur bus. Rute bus yang tersedia dalam 2 arah ya, rute busnya itu yaitu kota 3 nyambung dengan kota 1. Kota 1 nyambung dengan kota 2. Kota 6 nyambung dengan kota 3. Kota 5 nyambung dengan kota 4. Nah, ini lebih enak kalau Ibu menggambarnya. Bapak Ibu menggambar di kertas. Silakan coba digambarkan di kertas atau dicoret-coretannya. Ya, jika Joni melalui perjalanan dari kota 3 dengan bis, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Nah, ini sebenarnya dari soal ini kita bisa membuat polanya. Silakan Bapak Ibu yang ada nih menggambar seperti apa sih kota 1 nyambung dengan kota 2. Oke, mungkin gimana Bu Sari, ada note yang bisa digambarkan kah Bu Sari? Kota 1 nyambung ke kota ininya mungkin kita chat ya, chat bisa nggak ya? Ada ya, saya tulis di chatnya sambungannya, nanti sambil Bapak Ibu menuliskannya. 1 nyambung ke 2, kemudian pertama 1 nyambung ke 3. Oh, saya salah ya. 3 nyambung ke 1. 1 nyambung ke 2. Kemudian 6 nyambung dengan 3. Kemudian 5 nyambung dengan 4. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di chat ya, mulai dari yang 3 nyambung 1, 1 nyambung 2, 6 nyambung 3, 5 nyambung 4. Jadi di situ bisa dipakai angka nggak di PowerPoint-nya? Di mana Bu? Pakai ini, jadi klik escape dulu, kemudian kita draw pakai pen-nya di PowerPoint. Oke, sebentar Bu. Di sini kayaknya bisa deh, saya bisa langsung klik kanan. Ya boleh pakai note-nya ya, silakan. Pointer angka aja kota 1. Oh, nggak ada pen Bu, maaf. Nggak ada pen, sorry, maaf. Pakai itu jangan slideshow, jangan preview, di biasa aja, tapi situ kelihatan ada itu kok di PowerPoint bisa. Mau di-insert sesuatu kah? Menggambar ya? Gambar, ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu sudah bisa menjawab, pada jawabannya silakan. Silakan, yang mau menjawab. Ya, ini nanti permainan yang bisa berikan ke siswa-siswanya. Yang nggak bisa dikunjungi ya Bu? Ya nggak, ya berarti Kenapa? ada kota yang tidak dikunjungi. Ada satu kota yang nggak bisa dikunjungi. Kota yang manakah itu? Sebentar, saya coba buka Paint. Boleh. Oke, buka Paint. Oke, di Paint File New. Blank image. Saya tutup dulu yang ini. Present window. Baik, apakah ini pipik? Oke, mau digambar ya? Coba Bu, apa aja tuh tadi? Saya nggak. 3 ke 1. Oke, sebentar. Draw. Brush. 3 ke 1. Tapi belum nampil tuh.
Seriusan Bu, belum tampil. Oh, udah ya? Udah. Sudah. Tiga ke sudah, satu. sorry, mungkin koneksi di saya. Oke. Oke, 3-1. Dah. Maaf ya tulisannya jelek Bu. Itunya pakai apa namanya? Gambarnya pakai mosol nih. Terus apalagi Bu Retno? 3-1. Ya, satu kedua. 1-2. Oke, terus berarti bolak-balik ya, 1-2 ya. 6-3. 6-3. Aduh, maaf ya gambarnya indah sekali ini. 5-4. 5-4. Oke, 5-4. Siap. Sudah bisa disimpulkan Bapak Ibu? Mana jawabannya? Ya, baik, ini gambarnya. Mungkin slide jawabannya tadi Bu Sari. Oke. Oh, nggak ada slide jawabannya Bu, itu hanya ada pertanyaan. Bukan, Bentar, iya, set pertanyaannya. Oh iya. Yang ini udah boleh di balik ke jawabannya slide tuh jawabannya ada ini jawabannya saya sebutin aja ya. Kota 5, kota 1, kota 2, kota 3. Ya, yang mana jawabannya? Yang ini berarti saya Bapak Ibu? mau dilihat sambil ngeliat gambarnya apa mau sambil ngeliat jawabannya? Nggak usah ya, jawabannya disebutin aja. Jawabannya. Ya. Kota 5, betul. Puras malah kota 4. Kota 4 betul tidak bisa dikunjungi, tapi nggak ada di pilihan jawaban. Ya. Kota 5. Kota 5. Kota 5. Jawabannya kota 5. Karena pilihan jawabannya kota 5, kota 1, kota 2, sama kota 3. Ya, sebenarnya kota 5 sama 4 kan memang nggak bisa dikunjungi. Cuman yang ada di pilihan jawaban tuh kota 5, ya kan? Iya. Ya. Ya. Terpisah ya. Dia terpisah. Ya, sendiri. terpisah karena itu tidak nyambung. Oke, baik. Tidak ada sambungan dari 1356. 136. Mungkin berikutnya. Oke, sebentar Bu. Balik Ya, lagi maaf, ke video saya off karena koneksi. Oke. Kita tadi sudah sampai traveling ya Bu ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir sudah kelihatan belum Bu? Sudah. Oke, bisa dibaca nggak? Cukup gede nggak? Oke, kelihatan. Jadi Ibu Bapak yang ada silahkan dibaca nih. Sederetan penekan tombol yang akan diberikan akan diingat sebagai program yang akan dijalankan robot. Jadi ini seperti kita memberi instruksi ke robot. Sebenarnya ini kayak kita kalau main game di handphone itu kan dulu ada game yang gerak-gerakin apa sih kayak ular kecil gitu loh. Ke kiri, ke kanan, berputar gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, terdapat juga tombol Go untuk memulai gerakan yang akan dilakukan sesuai dengan program. Jadi, contoh misalkan, mula-mula lebah bergerak maju, kemudian berputar ke kiri, lalu bergerak ke maju lagi. Nah, Go ini membuat penyebab gerakan yang sama, artinya dia akan berulang, bergerak maju lagi, berputar ke kiri lagi, dan kemudian maju. Nah, kemudian dalam soal ini akan ada 4 anak bermain dengan robot-robot lebahnya. Masing-masing membuat programnya sendiri-sendiri untuk lebah robot miliknya. Mereka menekan tombol Go dan kemudian lebah robot bergerak. Kemudian menekan tombol Go lagi untuk 1 kali pengulangannya ya, yang 1 yang kembali ke posisi semula. Manakah deretan penekanan tombol yang mengembalikan robot ke posisi dan arah semula? Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu pelan-pelan soalnya, digambar seperti tadi ya. Polanya dilihat, kemudian digambar dan kemudian dicoba. Kalau berputar itu tadi apa? Berputar ke kiri, ada berputar ke kanan gitu ya. Kemudian silakan. Untuk yang nomor A, gambarnya akan seperti apa? Boleh seperti tadi Bu Sari yang menggunakan note tadi ya, Bapak Ibu silakan dicoba menggunakan garis pakai mouse tadi ya, silakan kotret-kotret istilahnya.
Kalau dia berputar, kemudian kalau A misalkan kan dia berputar dulu, kemudian baru maju, balik putar lagi kanan, maju, jalan, diulang lagi sehingga dia akan melihat apa namanya pergerakannya. Mungkin ini Oke, buat bantu silakan. juga Bu Retno ya. Ya, monggo, Bu Sari sambil dijelaskan. Bapak Ibu lihat di sini yang apa namanya, kalau tanda panah ke atas, kita lihat ini di gambar ini dia dari posisi tengah dia pindah ke posisi atas. Kalau panah ke bawah dia dari posisi yang tengah ini turun satu istilahnya satu kotak ya, satu kotak atau satuan jarak ya ke bawah. Lalu kalau misalnya dia berputar ke kiri, nah dia itu tidak bergerak dari tempatnya, tapi arahnya saja yang berubah. Arahnya saja yang berubah. Jadi itu yang mesti diperhatiin. Ini mungkin ini diingat dulu pergerakan apa artinya kalau panah itu berarti ada perpindahan, ada jarak. Tapi kalau misalnya perputaran itu hanya dia berputar arahnya. Jadi kepalanya si lebah robot ini yang tadinya misalnya menghadapnya ke utara ya, kita sepakati aja ke atas itu utara. Nah, terus ketika kita dikasih gambar yang ini nih, yang gambar yang panah kebalikan arah jarum jam itu ke kiri, maka dia kepala robotnya pergi ke kiri, tapi dia tidak terjadi perpindahan jarak. Tidak terjadi perpindahan jarak, hanya berpindah kepalanya aja, arahnya aja. Nah, begitu juga yang dengan putaran sesuai arah jarum jam yang ke kanan, maka dia kepalanya aja yang berpindah, arah kepalanya aja, tapi tidak ada perpindahan jarak. Nah, dengan istilahnya, dengan pengetahuan dasar seperti ini, dengan pola yang ada di ABCD ini, kira-kira mana jawabannya? Mana yang kita lakukan step-stepnya akan mengembalikan robot lebah ke posisi di arah semula, gitu kira-kira. Jadi itu kan soalnya itu menekan tombol go, kembali sekali lagi, namun hanya satu saja yang kembali ke posisi semula. Jadi dari 4 ini, ada satu konfigurasi gerakan yang kalau kita tekan go 2 kali, maksudnya kita jalanin 2 kali, dia akan mengembalikan posisinya ke titik, misalnya taruhlah kita titik startnya di 0,0 gitu misalnya, ya udah nanti akan kembali ke situ lagi. Yang manakah kira-kira? Tada! Ini agak lumayan ya. Jadi kita tadi berlatih dengan tingkatan-tingkatan ya. Yang pertama tingkatan sederhana istilahnya ya, main-main gitu ya. Terus tingkatan kedua dengan membayangkan berupa gambar-gambar coret-coret. Nah, ini tingkatan ketiga ini agak-agak sedikit. agak lebih. Dan ini soal untuk anak SD. Ini untuk anak SD. Sudah ada yang jawabannya benar nggak? Perlu di ini ya, biar semangat jawabannya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Gitu. Kita hari ini akan setelah 3 contoh soal ini dari Bu Retno, kita akan nyoba, Bapak Ibu akan nyobain sendiri, mengerjakan sendiri soalnya dengan interface latihan bebasnya di situsnya, sehingga Bapak Ibu nanti kalau ingin mengajarkan ke anak-anaknya atau anak-anaknya diikut sertakan dalam kompetisi bebas ini, Bapak Ibu akan sudah terbiasa gitu dengan situsnya gitu. Baik, sudah ada? Oke, mungkin Bu Sari kita pakai di tampilan ini pakai apa ya? Ini ada ini. Saya coret-coret aja kali ya, ini saya screenshot. Ya, di sini. Di slide-in aja coret-coretnya. Baik, sebentar ya Bu. Kayaknya ada draw deh, bisa draw kita. Sebentar ya Bu. Saya stop presentin Bu. Oke, saya print screen dulu. Iya. Wow, gede sekali ini. Oke, baik, saya present satu lagi. Window. Kita present satu window. Ini ya, pik-pik tadi ya. Udah kelihatan kah, Bapak Ibu?
Oke, kira-kira yang mana? Kita cobain satu-satu ya. Kita cobain satu-satu dulu. Yang berposisi awal semula dulu. Misalnya posisi awalnya ini, di sini ya. Misalnya posisi awal sini, arahnya ke atas. Ya, kepala di atas. Kalau misalnya kita pilih yang A, misalnya kita pilih yang A. Kalau kita pilih yang A, berarti pertama kali dia akan belok ke kiri. Nah, saya kasih Belok warna ke beda kiri. ya. Belok ke kiri berarti dia kepalanya madepnya ke kiri dulu. Ini Bu Setelah Sari, dia- maaf, pakai bulatan baru aja. Pakai bulatan baru, warna hijau belok ke kiri. Karena dia posisinya masih sama sih Bu. Takutnya kalau pakai bulatan baru, oke. Bapak Ibu Siap, kerasa siap. dia sudah berpindah Takut tempat. bingung Maaf ya Bu. Oke, Baik. Saya makanya kasih warna beda aja. Kepalanya sudah pindah Ya. ke kiri nih sekarang. Kepalanya udah pindah ke kiri. Nah, Terus habis maju. itu setelah kepala pindah ke kiri dia maju satu langkah. Berarti dia di sini posisinya sekarang ya. Nah, ini berubah nih dia warnanya nih. Nah, tapi kepalanya masih ke arah kiri nih. Nah, itu yang terjadi. Dua hal itu kita eksekusi, maka yang terjadi adalah perpindahan dengan arah kepalanya ke kiri. Lalu habis itu dia muter ke muter ke kanan, berarti kepalanya aja yang muter kan? Kepalanya aja yang muter, dia muter ke kanan, kepalanya muter ke sini. Kebayang ya Bapak Ibu ya, maksud gambar saya kayak gini, itu apa? Itu kayak buletan sama panah-panah ya. Udah kira-kira begitu. Buletan. Terus maju. Habis itu maju satu langkah. Nah, ketika dia maju satu langkah, berarti dia di sini ya, Bapak Ibu posisinya sekarang dengan kepala ke atas. Oke. Nah, itu baru satu kali go ya. Satu kali go selesai ya, coret. Satu kali go coret. Maka akan diulangi lagi pola yang sama. Maka kalau diulangi pola yang sama kan kita bisa lihat dia pergerakannya sebenarnya dari satu sequence ini atau satu urutan ini dia geraknya cuma ke kiri naik ke atas satu kali. Ya enggak? Ya. Nah, dengan mengulangi pola yang sama maka sebenarnya pergerakan dia dari posisi ini terakhir akan bergerak ke kiri dan naik lagi satu kali. Ya enggak? Berarti posisi dia terakhir nanti akan ada di sini. Nah, kalau posisi dia ada di sini berarti dia tidak memenuhi syarat. Tidak, berarti A salah, coret. A salah, coret. Nah, sekarang Bapak Ibu yang nyobain yang B. Belum nyobain yang B, apakah yang A Bapak Ibu sudah bisa mengerti? Sudah Bu. Nah, baik, mantap. alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. kita lanjut yang B, Bu. Enggak, Bapak Ibu aja, jangan saya semua. Oh, baik. Ayo kerjasama, ada yang nyobain B, ada yang nyobain C, ada yang nyobain D, sehingga dapat gitu, biar ada yang nyobain B, ada yang nyobain C, ada yang nyobain D, terus jawab. Jawabannya yang ini. Gitu. Caranya seperti yang tadi Bu Sari bilang. Digambar gitu. Pertama kita ambil posisi start dulu, ambil posisi start terserah di mana dan posisi kepalanya itu kita taruhlah menghadap ke utara semua. Kita bikin asumsi ngadep ke utara semua. Ya udah, habis itu kita jalanin tuh satu urutan sequence ini sampai go. Habis itu kita jalanin sekali lagi dengan pola yang sama gitu. Nah, itu nanti ketemu. Ayo, Bapak Ibu. Jangan kita, Bu. Bapak Ibu dong, kan yang belajar Bapak Ibu. Oke. Eraser saya hapus nih, saya hapus. Erasernya kecil amat. Bisa digedein eraser. Oke. Ayo, siapa yang udah nemu? Jawabannya apa? B, C, apa D? Kan tadi dikasih contoh A salah. Makin jauh dari posisi semula, nggak ketemu. Ada nggak ya? Ada nggak ya jawabannya? Ayo. Adakah? Adakah? Ayo Bapak Ibu, yang mana yang kelihatan jawabannya? Ya Bu Iswara? Kapan tuh?
Salah nggak apa-apa ya. Maju. Atau dari yang lain silakan. Yang C, Bu. Yang C. Iya. Siapa yang jawab tuh? Yeay. Siapa yang jawab C? Oke, berarti polanya sudah bisa dikenali ya, Bapak Ibu ya. Cara C kita jawabannya. menjawab. Yeay. Hebat, hebat. Yes. Benar jawabannya Baik, C. itu latihan kita, 3 latihan soal kita. Kira-kira tadi 3 soal ada kali ya, 40 menit nggak ada ya? Iya, sekitar itu lah. Dengan dipandu ya. Nah, Dipandu. monggo sekarang soal mandiri, silakan Bu Sari. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin di akhir nanti akan saya minta refleksinya ya, seperti apa yang Bapak Ibu rasakan dengan mengerjakan soal computational thinking ini bukan matematis. Computational thinking ini tidak selalu matematis gitu. Kalau pun ada hitungannya mungkin hitungan sederhana, tapi jelas di situ bahwa logika kita harus jalan, harus terpakai gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang saya mau minta tolong lagi Bapak Ibu. Saya itu senangnya minta tolong Bapak Ibu terus. Untuk melakukan hal-hal berikut dan mendaftarkan diri Bapak Ibu ke situs latihan bebas IPB ACID. Akan saya kasih slide-nya. Nanti dari sana Bapak Ibu saya minta untuk melakukan latihan mandiri. Ya, saya minta untuk melakukan latihan mandiri. Nanti di situ ada skornya, nanti boleh laporan skor ke Pak Hari gitu sebagai tugasnya ya. Laporan ke Pak Hari, skornya hari ini di situs latihan bebas IPB ACID berapa gitu. Nanti ada 4 soal di situ, soal-soal serupa tadi seperti yang saya dan Bu Retno kasih contohnya. Dan di situ Bapak Ibu kasih ke skornya Pak Hari. Baik, saya present dulu, saya kasih tunjuk bagaimana cara mendaftar ke situsnya. Oke. PowerPoint slideshow. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ada situs namanya Latihan Bebras. Nah, ini alamatnya di latihanbebras.ipb.ac.id ya. Ini kolaborasinya dengan Universitas IPB dengan IPB. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Latihan Bebras IPB ACID itu pertama kali lakukan registrasi. Cara registrasinya gimana? Begitu masuk situs, lihat ke pojok kanan atas atau pojok kiri atas, saya lupa. Nah, di situ ada klik login. Nah, itu login lalu create new account. Lalu di situ formnya biasanya diminta isi nama, lalu segala macam email. Pastikan bahwasanya email yang diisikan itu email yang aktif sekarang dipakai. Lalu ada proses verifikasi, dari cek email Bapak Ibu untuk verifikasi, lalu lakukan login ke situs ini. Saya minta lakukan login ke situs ini. Nanti kalau semua sudah berhasil melakukan login ke situs ini, baru saya maju lagi panduannya. Sekarang saya minta tolong ini dulu. Latihan Bebras IPB ACID, lalu registrasi dengan cara klik login, create new account, lalu isi formnya, masukkan nama, email, dan lain-lain. Itu biasanya ada sedikit informasi tambahan beberapa. Lalu cek emailnya yang tadi dimasukkan pada form itu, pada formulir itu, untuk verifikasi. Setelah berhasil verifikasi, tolong lakukan login sampai berhasil login ke dalam Latihan Bebras IPB ACID ini. Yang sudah selesai mohon lapor di chat. Saya sudah selesai berhasil login ke situs Bebras, ke Latihan Bebras IPB ACID. Yang sudah berhasil mohon lapor di chat, di kolom chat. Maaf, ini agak bolak-balik ya. Kalau pakai HP agak repot sedikit, maaf ya. Pergi ke situs itu, Latihan Bebras IPB ACID, itu saya kasih linknya, tinggal diklik itu di chat. Silakan lakukan registrasi. Setelah registrasi, tolong lapor kalau yang sudah berhasil login. Lapor di chat. Nanti kalau sudah pada banyak yang berhasil, di chat,
saya akan lanjutkan lagi untuk panduan mengambil latihan tantangan Bebrasnya. Tidak bisa diakses. Kenapakah? Latihan Bebras? Kok saya bisa ya? Nggak bisa diaksesnya kenapa, Bu? Saya stop presenting yang ini, saya kasih contoh ya. Saya present tab. Positional thinking Bebras challenges. Oke, ini. Di latihan Bebras IPB ACID. Di sini latihan Bebras titik IPB titik AC titik ID. IPB. Di sini lakukan klik login. Sini kalau saya di tampilan desktop itu loginnya ada di sebelah kanan ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu dari HP mungkin akan beda kelihatannya. Kalau yang aksesnya dari HP mungkin akan kelihatan beda. Tapi yang jelas klik login. Nah terus di sini ada tulisan create new account. Ini yang diklik create new account. Nah itu nanti username yang akan dipakai. Username dan passwordnya yang akan dipakai sama Bapak Ibu untuk login ke situs ini. Terus detailnya email addressnya yang aktif. Lalu nama depan, nama belakang, lalu kota, lalu negara, lalu create my new account. Sudah ada yang berhasil? Bu Hairunisa masih nggak bisa ngakses, Bu. Nggak bisa. Oh, sayang sekali. Mungkin koneksinya kali ya. Maksudnya dipakai juga buat ini, sedang dipakai buat Gmeet, terus dipakai untuk ngakses keluar lagi agak berat ya. Yang lain ada yang sudah berhasil? Saya juga nggak bisa. Oh, kok banyak yang nggak bisa ya? Kok saya bisa? Bu Retno mungkin dibantu Bu Retno bisa ngakses nggak Bu ke latihan Bebras IPB ACID? Saya takut punya saya cache lama gitu kali ya. Apa gimana? Bisa. Pak Hari? Bisa. Pak Hari bisa? Oke. Ibu, saya bisa. Saya bisa. Untuk username-nya itu masukin apa ya Bu? Username-nya? Username-nya bebas, yang penting jangan lupa. Biar nanti kalau masuk login ke situ lagi ingat username-nya yang username password-nya yang pasti Ibu ingat aja lah kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Yo, Bu Afni bisa ya? Hai Bu Afni, selamat. Selamat. Mungkin sedikit konfirmasi sambil menunggu teman-teman yang lain lagi daftar, Pak Arya Wiratman. Nomor yang tadi dikasih ke saya nggak bisa buat ngisi OVO, Pak, mau ditransfer aja hadiahnya. Kalau mau ditransfer aja, tolong kasih nomor rekeningnya ke Pak Hari, nanti akan saya bantu transfer. Yang pemenang tadi sudah mendapatkan di OVO-nya masing-masing 100.000 ya. Lumayan, hadiah hiburan. Pak Arya terputus, Bu. Oh, Pak Arya putus, sayang sekali. Pak Hari, saya minta tolong nanti follow up aja ya ini karena kan sudah harusnya haknya mendapatkan gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih Pak Hari. Bisa, Bu? Siap. Bu Mutia. Siap. Bu Ros juga bisa ya. Bu Siti Komero bisa. Ibu itu yang mana ya yang tantangan bebas apa ya? Itu ada banyak pilihan. Nanti habis ini saya kasih. Ibu udah verifikasi ke email juga? Email verifikasi udah berhasil login? Udah berhasil login? Belum. Ini saya lagi itu yang linknya Ibu kasih itu. Oh iya, kalau sekarang Ibu link buka gitu aja masih belum bisa. Jadi Ibu harus registrasi dulu. Ibu registrasi, verifikasi di emailnya cek tuh. Nanti ada, Anda baru saja mendaftar di situs latihan Bebras. Nanti untuk memverifikasi email akun Anda, klik link ini. Nah, Ibu klik link itu, baru nanti Ibu bisa login di Bebrasnya. Nanti saya tunjukin, nanti saya demoin lagi gimana nanti, apa yang diambil.
apa yang diambil, dan itu sebagai tugas kita hari ini ya, dan nanti itu nilainya tolong di screenshot dikasihkan ke Pak Hari. Screenshot nilai itu nanti masuk ke absensi ya Bapak Ibu. Oh iya, itu Pak Hari bilang silakan masuk ke absensi, boleh. Ayo Bapak Ibu semangat, waktu kita setengah jam lagi Bapak Ibu. Ayo dalam setengah jam kita harus selesai menyelesaikan tantangan Bebras, satu tantangan Bebras yang dikerjakan dalam waktu 15 menit. Siap. Siapa lagi yang sudah bisa? Laporan, tolong. Saya nggak bisa, Bu. Aduh, Bu Iswara kenapa nggak bisa? Bisa ini invalid login, please try again gitu terus. Bu Iswara udah ini belum? Udah pergi ke emailnya yang tadi dimasukin belum? Kan tadi Ibu masukin di form daftar itu masukin email. Nah, emailnya itu Ibu cek, nah di situ nanti dikasih link, ada link kasih tahu Ibu bahwasanya ini untuk verifikasi bisa masuk login ke sana. Ibu klik link ini dulu. Nah, itu linknya udah diklik belum? Sebentar, Bu. Nah, Kembali ya. lagi. Ya, maaf ya agak bolak-balik. Iya. Soalnya pakai HP ya Bu ya. Kalau pakai itu sih kalau pakai komputer agak cepet ya Bu. Bisa langsung. Oh, pakai laptop. Kalau pakai laptop harusnya lebih cepet dong Bu. Iya, Ibu tinggal buka. Ya, Ibu tinggal buka tab, itu emailnya Ibu klik, cari link cari email dari latihan Bebras IPB ACID yang bilang bahwasanya Ibu harus melakukan ini link verifikasi gitu. Link verifikasi. Nah, itu link coba kalau misalnya Ibu nggak ketemu di inbox, Ibu lihat di spam folder. Ibu lihat di spam folder, itu nanti diklik di situ. Sudah ini Bu, udah. Terus ada tulisan latihan Bebras kecil. Terus kelas untuk mulai ini ada ya, nanti ya Bu. Kalau berarti Ibu Bu Iswara udah siap. Tunggu teman-teman yang lain ya Bu. Siap ya, udah berhasil login, siap. Nanti akan saya tunjukin lagi. Saya demoin lagi ya. Nanti Ibu, kan itu banyak tuh nanti ada yang buat SD, SMP, SMA. Iya benar. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Udah gitu SD ada berapa macam lagi, SMP ada berapa macam lagi, SMA ada berapa macam lagi. Nah, nanti saya tunjukin yang mana yang jadi tugasnya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Gimana teman-teman yang lain, sudah belum? Biar kita jam 3 bisa mulai. Susah nggak Bu? Enggak. Soalnya kayak tadi kok. Soalnya kayak tadi yang kita aja. Kita latihan bareng-bareng tadi. Coba lihat. Ini udah saya screen udah masuk ya Bapak Ibu ya. Garing aja. Gampang. 15 menit aja kalau nggak salah sih itu 15 menit aja. Bapak Ibu, saya boleh lanjut ya. Yang lain saya anggap insya Allah sudah bisa ya. Yang teman-teman yang lain, yang 20 teman-teman yang lain, saya lanjutin aja. Ini sekarang sudah ada di screen saya seperti ini, udah bisa dilihat Bapak Ibu. Sekarang saya ada di situs latihan bebras.ipb.ac.id. Udah bisa dilihat. Nah, ini kita lakukan login aja, silakan login. Nah, saya sudah punya akun di Bebras Challenge ini. Nama akun saya Wayunindya.Trisari. Ada passwordnya juga, saya tinggal login. Oke, ketika kita login, nah di sini Bapak Ibu bisa pilih di sebelah kiri ini, di menu bar ini, pilih ke latihan yang si kecil. Si kecil. Nah, si kecil. Latihan tantangan bebas si kecil. Ya, klik ya Bu. Ya, nanti setelah klik ada pilihannya 2. Ini lihat, ada SD kecil yang 8 soal 30 menit, ada yang SD kecil 4 soal 15 menit. Pilihnya yang 4 soal aja. Nggak mau banyak-banyak kan? Ibu Sari, maaf. Ya, kenapa? Saya kok username-nya salah milih ya Bu? Apanya salah milih? Username-nya. Username salah. Tadi waktu masukin apa? Kan yang daftar Bu Afni, mana saya tahu. belum masuk Bu. Ini dari tadi di awal kenapa nggak bisa mulu gitu maksudnya? Iya sama Bu, username-nya juga nggak bisa saya. Iya. Apa ya? Saya juga verifikasi dulu. Verifikasi di email. Coba cek emailnya. Tadi masuk pas lagi daftar di form. Ini belum itu emailnya masukin. Oh, belum sampai masukin itu, belum sampai masukin
Belum masuk verifikasi ke emailnya. Oh, Masih baik. mau masuk itu juga salah mulu, Bu. Salah mulu. Sama. Oke, sebentar ya. Saya keluar ya, logout ya. Saya logout ya. Saya kasih contoh ya. Ini login. Ini login, terus create new account. Ini kan username di sini kasih kan. Nah, username di sini username dibilangnya salah kenapa? Di sini pokoknya asal username-nya diisi aja bisa kok. Required itu satu ininya. Saya kan adanya pakai email, Bu. Username-nya. Iya. Kalau misalnya nggak pakai email gimana? Biasa aja. Misalnya namanya ibu aja gitu, misalnya apa gitu, nama ibu aja, Bu Isworo gitu, Isworo kasih angka 123 gitu di belakangnya gitu. Bentar ya, Bu. Username-nya. Cobain isi username-nya. Misalnya pakai email, kalau pakai nama nggak bisa. Kenapa? Ini ada Username-nya harus diisi dengan email. Username-nya harus diisi dengan email. Iya, kalau pakai nama biasa nggak bisa, Bu. Masa? Kalau saya ke Wahyuningdia Trisari bisa ya? Ini cuma Wahyuningdia Trisari doang. Wahyuningdia titik Trisari doang. Passwordnya juga password email ya, Bu? Kalau ibu mau gampang dan ingat ya mungkin samain aja kali ya. Kalau ibu mau gampang dan ingat. Tapi saya sih biasanya antara password email sama password yang lain nggak pernah sama. Jadi, tapi kalau ibu mau buat praktisnya mau disamain nama password email ya terserah. nggak bisa juga, Bu. Pakai nama juga nggak bisa. Itunya apa? Pokoknya form ini harus terisi dulu semua nih yang ada tanda seru merah ini harus diisi dulu semua, baru dia bisa klik create my account-nya. Kalau ada satu aja yang kosong dia nggak mau. Coba diperhatiin Bapak Ibu. Username-nya diisi, password diisi, email address-nya diisi. Email address-nya sama ya. Email address-nya sama yang atas sama yang bawah ya. Ini email again, ini email 2 kali isinya. Lalu isi nama Bapak Ibu, sesuai nama Bapak Ibu, nama depan, nama belakang ya. Nah, nanti kalau sudah semua baru klik create my account itu. Sudah bisa kah? Udah. Oh, Bu Hairunisa udah ya. Nggak bisa confirm ke Gmail. Sudah dicek email Bu, tapi tidak muncul. Coba cek di spam folder. Cek di spam folder. Biasanya kalau misalnya dia nggak muncul di inbox, dia munculnya di spam. Dia nyasar ke situ biasanya. Coba Bu Bunga ya, Bu Bunga Liana. Bu Hairunisa udah berhasil nih. Kenapa? Bu Bunga, kenapa? Bu Ya, Bunga. mau coba cek dulu Bu di spamnya. Kalau di inbox enggak. Bu Afni udah? Kelihatan ya, Bu? Alhamdulillah sudah. Bu Afni udah berhasil login, Bu Afni? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Dan satu. Masih ada 29 orang lagi. Oke. Yang lain? Ayo, Bapak Ibu semangat. Karena ini adalah tugasnya yang harus dikumpulkan. Masih belum bisa masuk ke email, Bu. Di spam, udah dicek. Bu? Ibu? Ibu Bu, ini Nubzotun Sania. udah regis tapi di inboxnya nggak ada, nyarinya di mana ya, Bu? Di spam folder. Kalau inbox nggak ada, perginya ke spam biasanya dia. Di filter. Cek di spam foldernya. Spam Jadi di folder. bawah aja.
Di bawahnya folder inbox tuh biasanya ke bawah-bawah tuh ada spam folder. Kalau namanya kalau nggak spam, junk, email gitulah. Nah, kira-kira email-email yang mencurigakan gitu dianggapnya gitu. Jadi karena mungkin pengirimnya tidak dikenal, tidak ada di kontak list Bapak Ibu, maka itu dimasukkan ke sana gitu kira-kiranya. Coba cek dulu. Seperti ini, dipilih site home-nya seperti ini, situs ya. Nanti pilih yang latihan tantangan bebras si kecil. Nah ini kan ada banyak banget ya Bu. Ada si kecil bebras challenge, ada latihan tantangan bebras si kecil, ada yang pakai bahasa Inggris, practice session in English. Lalu ada starter tantangan bebras, ada latihan tantangan bebras SD dan MI, SMP dan MTS, SMA dan MAN, ya yang salah 3 dan seterusnya. Bapak Ibu pergi ke latihan tantangan bebras kecil, diklik di situ, lalu nanti keluar seperti ini, latihan tantangan. Nah, latihan tantangannya nanti latihan SD kecil yang dipilih, yang 4 soal, 15 menit aja. Latihan SD kecil, 4 soal, 15 menit, silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau ini karena saya sudah berkali-kali ngeklik ke sana, jadi muncul banyak kayak gini. Tapi Bapak Ibu nanti mungkin kemungkinan hanya akan muncul satu tombol saja, yaitu mulai quiz gitu, real time quiz. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik ini, klik. Nah, nanti akan seperti ini. Bahwasanya ketika Bapak Ibu mau mengerjakan latihan 4 soal ini dibatasi waktu 15 menit. Jadi kira-kira disiapkan aja waktunya, mungkin mau di dalam kelas ini apa di luar kelas ini Pak Hari. Kalau misalnya untuk lebih suasana tenang, aman dan nyaman gitu, kalau misalnya mau nanti juga boleh gitu, tapi sebelum melakukan absensi itu sudah harus ada screenshot hasil yang didapatkan. Jadi misalnya seperti ini, Bapak Ibu sudah masuk latihan SD kecil yang 4 soal 15 menit, lalu lakukan klik start attempt. Ini ada 4 soal. Ada 4 soal, Bapak Ibu silakan kerjakan, selesaikan. Nanti kalau misalnya sudah selesai akan muncul ininya. Kalau misalnya sudah selesai dikerjakan akan muncul ininya, angkanya seperti ini. Nilainya berapa, benar berapa dari 4 soal itu benar berapa, nanti ada nilainya. Nah itu nanti yang akan diminta tolong ke, ya misalnya seperti ini, contohnya saya salah satu nomor 4 ini. Nah nanti akan keluar informasi seperti ini. Nah ini yang di screenshot, nanti ada dimulai hari apa, diselesaikan hari apa, waktunya berapa lama Bapak Ibu mengerjakan soal-soal ini, berapa soal yang benar, berapa soal yang salah, nilainya berapa dari 100. Nah ini yang nanti di screenshot dikirimkan ke tugasnya yang link upload buat Pak Hari. Seperti itu. Screenshotnya sampai ke nama ya, yang pojok kanan atas itu. Ya, di pojok kanan atas ini kan ada nama saya ini, Wahyuning Trisari. Nah itu sampai situ. Jadi screenshotnya yang semua yang ada di sini nih, ini untuk kalau pertama kali ngambil ini belum muncul ya Bapak Ibu ya, karena ini kan muncul setelah Bapak Ibu menyelesaikan tantangannya. Latihannya dalam waktu 15 menit itu Bapak Ibu selesaikan. Kalau selesai nanti akan muncul nilai seperti ini. Nah itu Bapak Ibu lakukan screenshot sampai ada namanya di pojok kanan ini ada Wahyuning Trisari. Nah bikin screenshot seperti itu dan itu dikirimin ke link uploadnya yang dari Pak Hari. Kira-kira gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Semangat, semangat kakak. Kira-kira seperti itu. Kalau dari KAPI mungkin sudah itu saja Pak Hari hari ini. Mungkin sisa waktu 30 menit Bapak Ibu bisa langsung register dan bisa langsung register dan melakukan latihan kuisnya. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah selesai di screenshot dan diupload ke link absen yang diberikan sama Pak Hari. Mungkin dari kami dikembalikan ke Pak Hari lagi. Oh ya, untuk bahan hari ini akan kami titipkan ke Pak Hari presentasinya, sehingga Bapak Ibu bisa minta bahannya ke Pak Hari ya.
Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Sari.